Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qurratul ain, penyejuk hati, penghibur jiwa, atau permata hati. Sesuatu yang didambakan oleh setiap insan di dunia. Sesuatu yang diinginkan untuk memudahkan manusia selalu meraih kebahagiaan dalam hidup mereka. Tahukah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dengan sifat-sifat kemahasempurnaannya telah menjadikan sebab, telah menjadikan jalan yang sangat sesuai dengan kebutuhan hati manusia yang diciptakannya agar mereka bisa merasakan sebab yang menjadi kesejukan hati, yang menjadi penghibur bagi jiwanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, maka dialah yang lebih tahu tentang cara membahagiakan diri kita lahir dan batin, dan dialah yang maha kuasa untuk menjadikan penghibur jiwa, penyejuk hati bagi manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Bukankah Allah yang menciptakan alam semesta beserta makhluk di dalamnya, yang lebih tahu keadaan mereka, tahu memperbaiki cara memperbaiki mereka, tahu membahagiakan mereka lahir dan batin. Dan dia maha halus, maha lembut, lagi maha terperinci pengetahuannya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, paling tidak ada 3 gambaran tentang bagaimana seorang hamba bisa meraih atau mengusahakan bagi dirinya yang namanya kesejukan hati atau permata hati yang dikenal dalam istilah syariat dengan qurratul ain atau qurratul uyun, penyejuk mata yang kemudian turun ke hati. Yang pertama tentu saja kenikmatan tertinggi di akhirat nanti, yaitu kenikmatan sorga. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan balasan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah sediakan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan matanya, menghibur hatinya, penyejuk bagi jiwanya sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Qurratul ain di sini tentu adalah puncak dari semua kebahagiaan, puncak dari semua keindahan yang akan dirasakan oleh penduduk sorga di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita termasuk ke dalam golongan penghuni sorga dengan taufik dan karunia-Nya. Makanya penduduk sorga adalah orang yang paling sejuk hatinya sehingga terpancar pada wajah mereka, terpancar keindahannya pada penampilan fisik mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im." Kamu akan melihat pada wajah-wajah mereka pancaran kenikmatan, kebahagiaan yang ada dalam hati mereka. Dalam ayat yang lain surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura." Maka Allah menjaga mereka dari keburukan pada hari kiamat. Menjaga mereka penghuni sorga, orang-orang yang beriman, dari keburukan pada hari kiamat. Dan Allah anugerahkan untuk diri mereka nadratan, kecerahan pada wajah, rasa bahagia yang terlihat pancarannya pada fisik, wasururo, dan kegembiraan dalam hati. Inilah qurratul ain yang tiada taranya. Dan untuk inilah orang-orang yang beriman, yang mengetahui, meyakini kenikmatan yang tiada bandingnya ini, berlomba-lomba untuk mendapatkan dan mengambil bagian yang besar dengan amal soleh di dunia untuk meraih kenikmatan tersebut. Hadirin sekalian rahimakumullah, jamaah
kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah qurratul ain yang merupakan sorga di dunia. Penyejuk hati yang sekaligus merupakan sorga di dunia. Yaitu kenikmatan iman. Kenikmatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan ketika berzikir, membaca Al-Quran dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Belajar agamanya, belajar tauhid, belajar iman. Inilah yang digambarkan, diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan tentang salat yang merupakan munajat seorang hamba dengan Rabbnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk hatiku ketika aku menunaikan salat, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu, falyanzur ahadukum bima yunajih." Jika salah seorang dari kalian berdiri menunaikan salat, sungguh dia sedang bermunajat, bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Maka hendaknya kita melihat, masing-masing diri kita melihat bagaimana sikap kita waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kesejukan hati, permata hati yang sebenarnya. Penghibur jiwa yang sesungguhnya. Ibadah yang dilakukan dengan iman yang benar. Ibadah yang dilakukan dengan pengetahuan tentang keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Inilah sebab yang menjadikan orang yang beriman di dunia telah merasakan sorga. Yang dengan itu mereka akan termotivasi untuk meraih sorga di akhirat. Karena gambarannya seperti yang ada di dunia. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia saat ini ada sorga. Taman kenikmatan, kebahagiaan hati, kesejukan jiwa. Yang barang siapa belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk dalam sorga di akhirat kelak. Qurratul ain yang kedua. Kemudian qurratul ain yang ketiga adalah qurratul ain yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman yang mereka ungkapkan dalam doa permohonan mereka kepada Allah. Dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan doa mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada diri kami, pada diri istri-istri dan anggota keluarga kami, anak-anak keturunan kami, jadikanlah mereka sebagai qurratul ain, penyejuk hati kami, penghibur jiwa kami. Dan jadikanlah kami sebagai panutan, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, orang-orang yang beriman setelah dia merasakan kesejukan hati dengan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak ingin kenikmatan yang hakiki ini berkurang akibat dari orang-orang yang di sekitarnya. Orang-orang yang dicintainya tidak mendukung kecintaan tersebut. Makanya mereka berusaha untuk mengajak keluarganya, mengajak anak dan istrinya untuk ikut kepada Islam. Untuk meyakini akidah yang benar, belajar tauhid, belajar keimanan, semangat menjalankan ketaatan kepada Allah. Dengan itu dia akan sejuk hatinya, tenang jiwanya melihat anak dan istrinya taat kepada Allah. Melihat semua berlomba-lomba dalam kebaikan, yang dengan ini mereka akan semakin menyempurnakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu cinta kepadamu ya Allah. Cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan cinta kepada semua amal yang mendekatkan diri kepada cinta kepadamu ya Allah. Inilah qurratul ain. Inilah yang kita minta. Inilah sebab yang menjadikan hati kita selalu sejuk, selalu dihiasi dengan hiasan keindahan. Rasulullah SAW mensifati iman yang sempurna sebagai zina dalam doa beliau, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Keimanan yang menjadi permata. Di dalam doa yang lain beliau mengungkapkan, wa as'aluka na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati.
Dan aku mohon kepadamu ya Allah, kenikmatan yang tidak pernah putus, kenikmatan yang kekal abadi di akhirat nanti, dan qurratul ain, penyejuk hati yang tidak pernah terputus, yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu mendapatkan sebab-sebab yang memperbaiki diri kita, menjadikan sempurna kebahagiaan kita, menjadikan jiwa kita selalu tenang, bahagia dalam kehidupan di dunia, untuk kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih sempurna lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.